Ya. Puji syukur kehadirat Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang telah memberikan sukacita bagi kita umat paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Bandung yang pada tahun ini memperingati hari ulang tahun paroki ke-42. Saya selaku penasehat panitia menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman panitia atas semua persiapan berbagai kegiatan yang digelar pada ulang tahun paroki. Melalui tema Melangkah 42 tahun, menyala dalam iman, menjawab panggilan dan pelayanan, saya mengajak kepada seluruh umat untuk turut serta berpartisipasi memeriahkan kegiatan yang dilaksanakan, seperti baking demo, donor darah, pembinaan iman melalui katekesi, tutorial membuat rosario, dan berbagai perlombaan lainnya seperti lomba cerdas cermat Alkitab pada anak-anak, lomba menggambar dan melukis, berbagai perlombaan dewasa seperti menari, menyanyi, dan lomba sarung, serta kegiatan yang berpuncak pada tanggal 29 dan 30 November yang akan datang, yaitu kegiatan Bajar. Semoga perayaan hari ulang tahun ini membawa kita semakin bertumbuh dalam iman, kasih, dan harapan. Amin. Tuhan memberkati. Peribadatan itu kita menempatin ruang makan Seminari Projo Bogor yang ada di sebelah gereja ya. Di ruang makan itu tiap Sabtu bapak-bapak dengan rajin beramai-ramai menata kursi meja ruang makan frater untuk dipakai ibadat. Dan setelah selesai ditata kembali. Waktu pembangunan aulanya kecil. Dengan bertambahnya umat tentu tidak cukup. Lalu Pak Subupus ingin merenovasi aula itu. Dengan ada uang di Pak Subupus, di tangan Pak Subupus 60 juta, dan uang itu adalah dari kiriman dari Belanda dari saudara-saudaranya. Peran Legio di dalam pembangunan gereja adalah mulai dari izin bangunan. Izin bangunan itu susah didapat. Oleh karena itu, Legio itu supaya mendapat persetujuan dari warga sekitar, anggota Legio ditugaskan untuk mendatangi satu persatu warga di sekitar gereja. Lalu semakin berkembang dan Legio juga tetap aktif, tetap bekerja keras dalam membantu perluasnya gereja ini, tumbuh gereja ini. Perlu didirikanlah wanita Katolik. Legio waktu itu mendirikan wanita Katolik cabang organisasi wanita Katolik cabang Buah Batu. Begitu juga dengan yang di stasi Bandarwangi. Mari kita melangkah bersama dan terlibat dalam semua kegiatan Gereja Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Selamat ulang tahun paroki yang ke-42. Tetap menjalin persaudaraan di antara kita. Tuhan memberkati.
Saya masuk di daerah paroki ini sejak tahun 84. Waktu itu saya berkenalan di sini dengan Pastor Hubers saat itu, dan saya mulai diajak untuk bergabung di dalam paroki. Waktu itu saya ingat di seksi kepemudaan. Waktu itu saya masih muda, saya merasa nggak layak untuk ikut, tetapi Pastor Hubers mengatakan, kamu ikut saya. Begitu juga dengan asisten imam yang sekarang menjadi asisten imam, waktu itu prodiakon namanya. Memang saya juga merasa saya masih terlalu muda, tapi Pastor Hubers mengatakan, yuklah kamu ikut. Dan sejak itu saya menjadi aktif di paroki ini. Yang menjadi mengagetkan buat saya sebenarnya, dari sejak saya aktif di sana itu, umat di Buah Batu itu benar-benar banyak sekali yang aktif. Bukan hanya di parokinya, tetapi juga sampai kepada Keuskupan Bandung. Jadi kalau di Keuskupan, kalau ditanya dari mana, Buah Batu, itu Buah Batu. Menurut saya itu cukup banyak yang aktif di sana. Jadi saya melihat umat saat itu memang banyak yang aktif, dari yang muda juga yang sudah berusia lanjut, tapi tetap aktif. Iya, pelindung kita adalah hati tak bernoda Santa Peran Maria. Kalau kita melihat dari nama itu, nama pelindung itu, ada 4 hal yang perlu umat tahu. Pertama adalah tentang kesucian. Tetap pada iman yang menjaga iman itu tidak akan goyah. Kedua adalah kemurnian. Tidak ada dua, tetap fokus pada iman kepada hati Yesus melalui Maria. Yang ketiga adalah ketaatan. Dan yang keempat adalah kasih. Bagaimana kasih itu juga tetap harus disertai dalam setiap tingkah laku dalam kehidupan umat. Maka saya benar-benar salut karena saya melihat umat di Buah Batu itu perkembangannya dari dahulu sampai sekarang itu tetap memegang nilai-nilai yang ada, tetap punya prinsip. Kalau saya katakan ada begini, umat di Buah Batu itu adalah umat yang tekun dan persistence. Persistence itu bagaimana? Dia tetap gigih mempertahankan apa? Mempertahankan prinsip-prinsip yang ada. Maka pada kesempatan ini saya mengucapkan profisiat untuk seluruh umat di Buah Batu. Anda adalah andalan-andalan gereja. Dan apa yang saya harapkan, tetaplah fokus memegang prinsip yang ada sesuai dengan nama pelindung kita, hati tak bernoda Santa Peran Maria, dan tetaplah punya prinsip yang tidak mudah digoyangkan dengan apapun perkembangan zaman yang mungkin mulai merontokkan sisi-sisi keimanan kita. Profisiat sekali lagi. Selamat berulang tahun kepada seluruh umat paroki Hati Tak Bernoda Santa Peran Maria yang ke-42. Tetap semangat. Marilah saya mengajak kepada seluruh umat untuk tetap mau aktif, mau bersinergi dengan benar-benar memegang teguh apa yang benar yang harus dilakukan untuk paroki kita yang tercinta ini. Paroki Buah Batu ingin menampilkan wajah sosial paroki gitu ya, dengan mendirikan balai pengobatan Silih Asih, dan kemudian paroki meminjam lahan yang ada di depan gereja beserta dengan sebagian bangunannya ke Yayasan Unpar, karena lahan itu dahulunya adalah memang rumah-rumah ex dosen Unpar.
Kemudian baru pada sekitar tahun 2009, di situ karena ada kebutuhan dari paroki untuk menggunakan lahan parkir yang lebih besar dan juga untuk kegiatan-kegiatan umat, maka paroki meminjam keseluruhan lahan dan bangunan yang ada di depan gereja itu. Ya, itu dimulai sekitar tanggal 10 Desember 2014. DPP Paroki HTB SPM Buah Batu diundang untuk menghadiri rapat dengan Dewan Karya Pastoral Keuskupan Bandung untuk membicarakan adanya rencana dari Keuskupan Bandung yang akan membangun gedung Dewan Karya Pastoral di lahan di depan gereja Buah Batu itu. Tetapi ketika kami hadir, ternyata di sana desain bangunan sudah jadi dan sudah selesai, dan kami hanya diminta untuk memberikan masukan. Lalu kami dengan seizin Pastor Abi yang waktu itu adalah Romo Paroki Buah Batu, kami mengajukan keberatan atas adanya rencana itu. Karena Paroki Buah Batu punya satu alasan, ya, merasa ke depan akan mengalami kesulitan dalam perkembangan lahan. Ya, kita semua tahu bahwa Paroki Buah Batu di kiri, kanan, depan, belakang sudah tidak ada lahan lagi yang bisa digunakan untuk perkembangan gereja. Dan lagi kami juga merasa bahwa ada kekhawatiran ketika nanti gedung pastoral keuskupan itu jadi, nanti akan ada juga benturan-benturan kegiatan dan juga pemakaian lahan parkir yang akan digunakan bersama-sama. Waktu itu, satu hari setelah rapat, Paroki Buah Batu mendapatkan pesan singkat dari keuskupan yang mengatakan bahwa pendapat dari Paroki Buah Batu ketika itu yang disampaikan dalam rapat itu terlalu keras di hadapan Bapak Uskup. Maka pada saat itu juga kami dari DPP Paroki Buah Batu dengan segala kerendahan hati memohon maaf kepada Bapak Uskup atas kejadian yang kurang nyaman dan kurang berkenan pada saat rapat itu. Tidak ada niat sedikit pun dari kami untuk menghambat ataupun menolak dari atas segala rencana keuskupan. Semuanya murni itu karena kecintaan kami terhadap Paroki Buah Batu. Ya, 2 hari setelah kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Uskup, kami mendapatkan lagi email dari Bapak Uskup yang isinya adalah meminta Paroki Buah Batu untuk mencarikan alternatif lahan pengganti. Ini merupakan hal yang luar biasa sebetulnya buat Paroki Buah Batu. Dan ini juga menunjukkan bagaimana sikap yang bijaksana dari seorang uskup dan juga kebesaran hati dari Bapak Uskup yang ketika itu adalah Monsinyur Anton. Akhirnya Keuskupan Bandung waktu itu memutuskan juga untuk membeli lahan yang baru yang ada di Jalan Muhammad Ramdan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang sudah digunakan sebagai Gedung Dewan Karya Pastoral Keuskupan Bandung, dan lahan yang di depan gereja Buah Batu itu diserahkan kepada Paroki Buah Batu dan dapat digunakan oleh seluruh umat Paroki Buah Batu. Dan yang luar biasa juga adalah tidak lama setelah itu Bapak Uskup menghibahkan tanah itu kepada Pastor Abi sebagai pastor paroki. Dan sejak saat itulah maka lahan itu bisa digunakan secara penuh
oleh Paroki Buah Batu. Fakta menarik dan luar biasa menurut saya adalah ketika fotokopi sertifikat lahan yang ada di depan gereja Buah Batu diserahkan kepada Paroki Buah Batu, ternyata pada sertifikat itu tertulis atas nama Yayasan Hatita Benoda Santa Perawan Maria. Jadi sebenarnya dapat dikatakan lahan itu sejak awal dibeli mungkin oleh Pastor Akuimen dan juga Monsignor Ans pada saat itu memang telah menggunakan nama Paroki Buah Batu, yaitu Yayasan Hatita Benoda Santa Perawan Maria. Dan yang menjadi sesuatu yang luar biasa adalah sejak dahulu, sejak tahun 1997 paroki itu meminjam lahan kepada Yayasan Unpar. Ternyata sebenarnya lahan itu adalah milik paroki sendiri. Jadi meminjam lahan seharusnya tidak perlu kepada Yayasan Unpar karena lahan itu adalah milik Paroki Buah Batu sendiri. Ya, inilah sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Sesuatu yang indah. Ini adalah suatu bukti daripada kasih Tuhan kepada umat Paroki Buah Batu yang begitu baik. Tuhan itu memberikan sesuatu yang memang yang dari awal memang sudah diperuntukkan bagi seluruh umat Paroki Buah Batu. Provisiat, selamat ulang tahun ke-42 tahun kepada seluruh umat Paroki Hatita Benoda Santa Perawan Maria Buah Batu. Semoga kita semua bersama-sama terus membangun paroki sebagai tubuh Kristus yang hidup dan juga yang penuh kasih, sehingga dapat membawa sukacita dan damai sejahtera dimanapun kita berkarya. Juga kepada seluruh umat Paroki Hatita Benoda Santa Perawan Maria Buah Batu, jangan lupa untuk hadir di dalam kegiatan acara ulang tahun Paroki Hatita Benoda Santa Perawan Maria yang ke-42 tahun. Mari kita bersama-sama memeriahkan dan juga mensukseskan acara ulang tahun ini bersama-sama. Viva Nostra Omnes. Saudari-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, segenap kaum muda, anak-anak, para opa dan oma, semoga kalian semuanya sehat berbahagia ya. Kita bersyukur tahun ini paroki kita merayakan ulang tahun yang ke-42 tahun. Perjalanan yang cukup panjang. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dari tahun ke tahun. Juga kita berterima kasih atas segala bakti, dedikasi, doa dan karya seluruh umat, para pengurus, sehingga gereja kita terus hidup dan kita menapaki usia yang ke-42 tahun. Ada berbagai macam acara dan agenda. Mari seluruh umat kita jalani, kita ikuti segala acara itu untuk meneguhkan, menguatkan kita agar iman kita terus bernyala, nggak pernah redup, tetapi terus bernyala dan nyata menjawab panggilan serta pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita semuanya. Mari kita siapkan dan kita rayakan ulang tahun par kita dengan gembira, bersuka cita, karena ini pun menjadi anugerah untuk kita semuanya. Selalu Tuhan memberkati.